Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Puji Lestari, NPM A1G019051, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai listrik, magnet, elektromagnetik, dan rangkaian elektronik. Yang pertama yaitu listrik. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah penemuan listrik. Sejarah penemuan listrik ini terdapat 3 versi, yaitu pertama versi Mesir kuno, kedua versi Yunani oleh Thales, dan versi ketiga Michel Faraday. Nah, seiring bertambahnya tahun, perkembangan listrik sudah mulai maju. Michel Faraday adalah ilmuwan Inggris yang mendapat julukan Bapak Listrik. Karena berkat usahanya, listrik menjadi teknologi yang banyak gunanya. Penemuan Faraday pertama yang penting di bidang listrik terjadi tahun 1821. 2 tahun sebelumnya, Ørsted telah menemukan bahwa jarum magnet kompas biasa dapat beringsut jika arus listrik dialirkan dalam kawat yang tidak berjauhan. Nah, ini membuat Faraday berkesimpulan jika magnet diketatkan yang bergerak, justru kawatnya bekerja. Atas dasar dugaan ini, dia berhasil membuat suatu skema yang jelas di mana kawat akan terus-menerus berputar berdekat dengan magnet sepanjang arus listrik di aliran ke kawat. Nah, sesungguhnya dalam hal ini Faraday sudah menemukan motor listrik pertama, suatu skema pertama penggunaan arus listrik untuk membuat sesuatu benda bergerak. Betapapun primitifnya penemuan Faraday, ini merupakan nenek moyang dari semua motor listrik yang digunakan dunia sekarang ini. Selain Michel Faraday, banyak tokoh penyumbang dalam hal kelistrikan seperti Charles Augustin de Coulomb, Count Alexander Volta, Hans Christian Ørsted, dan André Marie Ampère. Mereka ini diantara jago-jago terbaik di bidang listrik. Selanjutnya yaitu komponen listrik. Komponen listrik ada 3 bagian, yaitu proton, neutron, dan elektron. Dalam listrik, ketiga komponen tersebut saling berkaitan. Proton dan neutron bergabung hingga membentuk inti atom, sedangkan elektron berputar mengelilingi inti atom, di mana proton bermuatan positif, neutron bermuatan netral, sedangkan elektron bermuatan negatif. Elektron inilah yang menjadi komponen penyusun listrik bersamaan dengan proton. Elektron merupakan partikel yang mudah berpindah dari satu atom ke atom lainnya, atau berpindah dari satu benda ke benda lainnya, sehingga jika terjadi perpindahan elektron dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah elektron dengan jumlah proton. Jika atom atau benda memiliki elektron lebih banyak dibandingkan jumlah proton, maka benda atau atom tersebut akan bermuatan listrik negatif. Nah, jika jumlah proton pada benda atau pada atom lebih banyak dari jumlah elektronnya, maka atom tersebut akan bermuatan listrik positif. Ada 2 jenis listrik, yaitu statis dan dinamis. Yang pertama yaitu listrik statis. Listrik statis adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari muatan listrik yang berada dalam keadaan diam. Hukum atau prinsip yang berkaitan erat dengan listrik statis yaitu hukum Coulomb. Hukum Coulomb yang mana berbunyi gaya tarik atau tolak antara 2 muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Selanjutnya yaitu listrik dinamis. Listrik dinamis adalah suatu kajian yang mempelajari muatan listrik yang bergerak. Beberapa hukum atau teori yang ditemukan oleh para ahli dalam listrik dinamis mencakup: yang pertama yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm adalah hukum yang menyatakan bahwa perbedaan tegangan pada penghantar akan sebanding dengan arus yang melewatinya. Yang kedua yaitu hukum sirkuit Kirchhoff. Hukum sirkuit Kirchhoff adalah hukum yang menyatakan fenomena arus dan tegangan dalam rangkaian listrik. Hukum sirkuit Kirchhoff 1 berkaitan dengan aliran arus ke titik rangkaian, dan hukum sirkuit Kirchhoff 2 berkaitan dengan perbedaan tegangan.
Selanjutnya yaitu rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian yang hanya ada satu jalur tempat arus listrik mengalir dari sumber arus listrik. Selanjutnya yaitu rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang memiliki lebih dari satu jalur tempat arus listrik mengalir dari sumber arus listrik. Yang terakhir yaitu rangkaian campuran. Rangkaian campuran merupakan rangkaian yang menggabungkan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Selanjutnya yaitu sumber energi listrik. Nah, kita ketahui listrik itu memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bisa dibilang listrik telah menjadi sumber energi utama dalam setiap kegiatan manusia, baik di rumah tangga maupun industri. Mulai dari peralatan dapur, hingga mesin pabrik-pabrik besar, bahkan pesawat terbang, semuanya memerlukan listrik. Biasanya, energi listrik ini diperoleh dari mengubah energi kinetik melalui generator menjadi listrik. Selanjutnya yaitu mengenai kemagnetan. Kata magnet diambil dari Magnesia, nama suatu daerah di Asia Kecil, yaitu tempat orang-orang Yunani menemukan sifat magnet yang terdapat dalam batu-batuan dan mempunyai sifat dapat menarik logam. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kekuatan sifat kemagnetan paling besar berada pada kutub-kutub magnet tersebut. Berdasar bentuknya, magnet dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu magnet batang, magnet jarum, magnet ladam, dan magnet silinder. Nah, berdasarkan terbentuknya magnet dapat digolongkan menjadi magnet alam dan magnet buatan. Magnet buatan ini terdapat juga magnet buatan tetap dan magnet buatan sementara. Cara membuat magnet itu juga terdapat dua, yaitu digosokkan dan diinduksikan. Selanjutnya yaitu sifat-sifat magnet. Nah, magnet dapat menarik besi dan baja. Dalam keadaan dapat berputar bebas, magnet akan selalu menuju arah utara selatan bumi. Setiap magnet mempunyai dua kutub magnet yang disebut kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara magnet selalu menunjuk ke arah utara bumi, sedangkan kutub selatan magnet selalu menunjuk ke arah selatan bumi. Kutub senama akan tolak menolak, sedangkan kutub tidak senama akan tarik menarik. Gaya tarik magnet terbesar terletak pada kedua kutubnya. Dalam kehidupan sehari-hari, magnet digunakan untuk berbagai keperluan seperti untuk migrasi hewan, penunjuk arah, membantu dalam perubahan energi, menghasilkan energi, merapatkan dua roda, menggantikan roda pada kereta api Mapeler. Baiklah, materi selanjutnya yaitu elektromagnetik. Hubungan antara listrik dan magnet. Hukum Lorentz. Gaya Lorentz merupakan kombinasi dari dua gaya listrik dan magnet di medan elektromagnetik. Selanjutnya yaitu pemanfaatan elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pada generator atau dinamo. Generator dinamo merupakan alat yang prinsip kerjanya menggunakan induksi elektromagnetik. Yang kedua yaitu trafo atau transformator. Transformator digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan arus bolak-balik. Baiklah, selanjutnya yaitu rangkaian elektronika. Komponen elektronika adalah alat-alat pendukung suatu rangkaian listrik agar dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya. Komponen elektronika dipasang pada papan PCB agar membentuk sebuah rangkaian listrik. Komponen elektronika beserta simbol dan fungsinya disertakan di sini. Dalam rangkaian elektronika pada umumnya terdiri dari komponen aktif dan komponen pasif. Setiap komponen elektronika dibuat dengan nilai-nilai dan fungsi yang berbeda berdasarkan produsen pembuat komponen elektronika tersebut. Setiap komponen elektronika memiliki tipe, nilai, dan simbol yang berbeda-beda. Tipe dan nilai yang melekat pada suatu komponen elektronika memberikan arti fungsi dan pabrikan pembuatnya. Sedangkan simbol komponen elektronika ditentukan berdasarkan jenis dan fungsinya tanpa membedakan pabrik membuat komponen elektronika tersebut. Komponen aktif yaitu ada transistor, dioda, IC atau integrated circuit relay atau saklar. Selanjutnya yaitu komponen pasif yaitu transformator, resistor, kapasitor, induktor. Nah, itulah pembahasan mengenai listrik, magnet, elektromagnetik, dan rangkaian elektronika. Saya Sylvie Puji Lestari, terima kasih.